Selamat pagi, saudaraku yang sering kembali kita pagi hari ini dalam renungan pagi dan kita sedang membahas satu tema yaitu bahwa jalannya telah terbuka tetapi hanya melalui satu jalan. Saudaraku yang kasih Tuhan, kita melihat bahwa kematian Yesus itu begitu dahsyat. Bukan sekedar dahsyat, bahkan terjadi sesuatu yang luar biasa adalah pemulihan, perdamaian antara manusia dengan Allah. Dikatakan di dalam Matius 27 ayat yang ke-51, dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Ini yang terjadi peristiwa ketika Yesus mati. Saudaraku yang kasih Tuhan, yang menarik adalah memang ratusan, mungkin puluhan orang mati disalib, tapi tidak pernah terjadi peristiwa seperti ini. Hanya Yesuslah ketika Yesus mati di kayu salib, terjadilah pemulihan di mana tirai bait suci terbelah menjadi dua. Apa yang kita bisa pelajari? Karena Yesus bukanlah manusia biasa, kita akan temukan beberapa hal yang luar biasa di dalam Injil yang menceritakan tentang Yesus. Kalau saudara membaca di dalam Injil Matius 2 ayat yang pertama dan kedua, yang tidak pernah saudara jumpai di Injil-Injil yang lain, baik di Markus, Lukas, dan Yohanes, dikatakan, sesudah Yesus lahir di Betlehem, di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem, dan bertanya-tanya di manakah dia, Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Peristiwa ini hanya ada di dalam Matius. Ada silsilah karena dia seorang raja, diperlukan silsilah. Sehingga dikatakan bahwa ada orang Majus yang ingin menyembah Yesus lahir dan disebut sebagai raja. Ini kedahsyatan bahwa Yesus bukan manusia biasa. Yesus adalah raja di atas segala raja. Tetapi kalau saudara membaca di dalam Markus 1, ayat yang ke-14, ayat yang ke-15, saudara temukan, dalam Markus tidak ada silsilah. Dalam Markus langsung bicara tentang pelayanan atau pekerjaan Yesus. Dikatakan Markus 1 ayat yang ke-14, sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Ayat yang ke-15, katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah, percayalah kepada Injil. Ini yang terjadi, menunjukkan bahwa Yesus bukan sekedar raja, tapi dia hadir juga sebagai hamba. Hamba tidak membutuhkan silsilah, langsung pelayanan. Seorang hamba tidak perlu ditanya, kamu anaknya siapa? Langsung pelayanan, langsung pekerjaan. Itu yang tertulis dalam Markus. Sehingga dalam Markus tidak ditulis tentang silsilah. Lalu kalau saudara melihat di dalam Lukas 2 ayat yang ke-21, yang tidak ditulis di Injil-Injil yang lain, dikatakan, dan ketika genap 8 hari, dan ia harus disunat, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Di peristiwa inilah terjadi Yesus disunat ketika dia umur 8 hari. Membuktikan dia manusia. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, ada pribadi yang luar biasa yang tertulis di dalam Injil Tuhan. Bahkan dikatakan dalam Yohanes 1 ayat yang pertama. Di Yohanes tidak diceritakan tentang silsilah, tapi disebut di awal Yohanes 1 ayat yang pertama. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Ini menggambarkan Yesus sebagai Allah. Yesus sebagai Tuhan. Tuhan tidak membutuhkan silsilah karena dia di awalnya. Dia awal dan awal dia sudah ada karena dia itu Allah. Jadi saudara mengasihi Tuhan, yang mati di kayu salib itu bukan manusia biasa. Dia adalah raja. Dia siap menjadi hamba. Dia menjelma menjadi manusia. Dan dia adalah Allah. Kalau kita mengerti seperti ini, maka kita tahu memang
jalan itu telah terbuka dan hanya ada satu jalan, yaitu melalui Yesus Kristus dan kematiannya. Biarlah hidup kita, hidup yang menerima Yesus sebagai juru selamat, supaya kita diperdamaikan dengan Allah di surga. Tuhan memberkati. Sampai jumpa esok pagi. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk pagi ini. Biarlah hidup kami boleh menerima pribadi-Mu yang luar biasa. Sebagai Raja, sebagai hamba, sebagai manusia, dan juga sebagai Allah. Tuhan memberkati. Haleluya. Amin. Sampai jumpa esok pagi.